Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kencana Nanda Pratiwi, mahasiswa jurusan Pendidikan Luar Biasa Universitas Negeri Surabaya. Dalam presentasi kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai computational thinking atau berpikir komputasi. Adapun pokok bahasan yang saya jelaskan dalam presentasi ini, yang pertama, kemampuan berpikir komputasi. Dua, teknik yang digunakan dalam computational thinking. Ketiga, karakteristik berpikir komputasi. Keempat, keuntungan berpikir komputasi. Dan yang kelima, strategi pembelajaran peningkatan berpikir komputasi. Masuk dalam pokok pembahasan yang pertama, kemampuan berpikir komputasi. Secara umum, kemampuan berpikir komputasi adalah sebuah kemampuan berpikir untuk menyelesaikan suatu permasalahan di semua disiplin ilmu seperti humaniora, matematika, dan ilmu pengetahuan. Berpikir komputasi adalah teknik memecahkan masalah yang sangat luas wilayah penerapannya. Bukan hanya untuk menyelesaikan masalah seputar ilmu pengetahuan saja. Berpikir komputasi juga dapat menyelesaikan berbagai masalah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Istilah computational thinking pertama kali diperkenalkan oleh Seymour Papert pada tahun 1980 dan 1996. Di tahun 2014, pemerintah Inggris mulai memasukkan materi pemrograman ke dalam kurikulum sekolah dasar dan menengah, yang bertujuan untuk mengenalkan computation thinking sejak dini. Computational thinking salah satu kecakapan yang harus dimiliki setiap pendidik dan peserta didik di era digital saat ini, di mana siswa akan dikenalkan dengan pemecahan masalah yang rumit yang kemudian diubah menjadi lebih sederhana. Pada pembelajaran computational thinking, masuk dalam ranah keterampilan kognitif. Pokok pembahasan yang kedua, teknik yang digunakan dalam computational thinking, yaitu dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan desain algoritma. Teknik pertama, dekomposisi, yaitu kemampuan memecah data, proses, atau masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil atau menjadi tugas-tugas yang mudah dikelola. Misalnya, memecah drive atau direktori dalam sebuah komputer berdasarkan komponen penyusunnya, yaitu file dan direktori. Teknik yang kedua, pengenalan pola, yaitu kemampuan untuk melihat persamaan atau bahkan perbedaan pola, tren, dan keteraturan dalam data yang nantinya akan digunakan dalam membuat prediksi dan penyajian data. Misalnya mengenali pola file dokumen, file system, file execution, dan struktur data atau file. Teknik ketiga, abstraksi, adalah melakukan generalisasi atau mengidentifikasi prinsip-prinsip umum yang menghasilkan pola, tren, dan keteraturan tersebut. Misalnya dengan menempatkan semua file sistem di folder window, file program di folder program file, file data atau dokumen di folder my document, dan file pendukung di drive atau direktori terpisah. Teknik keempat, desain algoritma, yaitu mengembangkan petunjuk pemecahan masalah yang sama secara step by step, sehingga orang lain dapat menggunakan langkah atau informasi tersebut untuk menyelesaikan permasalahan yang sama. Misalnya, bagaimanakah langkah mencari file-file dokumen yang ada dalam sebuah komputer. Pokok pembahasan selanjutnya yaitu karakteristik berpikir komputasi. Adapun karakteristiknya, yang pertama, mampu memberikan pemecahan masalah menggunakan komputer atau perangkat lain. 2. Mampu mengorganisasi dan menganalisa data. 3. Mampu melakukan representasi data melalui abstraksi dengan suatu model atau simulasi. 4. Mampu melakukan otomatisasi solusi melalui cara berpikir algoritma. Kelima, mampu melakukan identifikasi, analisa, dan implementasi solusi dengan berbagai kombinasi langkah atau cara dan sumber daya yang efisien dan efektif. Keenam, mampu melakukan generalisasi solusi untuk berbagai masalah yang berbeda. Pokok pembahasan keuntungan berpikir komputasi. Setiap individu dapat mendapatkan dampak positif
dan keuntungan dari berpikir komputasi, yaitu dengan sering berpikir komputasi, maka individu terlatih untuk berpikir kritis. Individu yang berpikir secara komputasi dapat membantu menyelesaikan masalah dan menemukan solusinya. Berpikir komputasi lebih siap untuk menghadapi globalisasi dan MIA. Berpikir komputasi merupakan salah satu skill fundamental yang dibutuhkan setiap individu untuk bersaing di era revolusi industri 4.0. Dengan berpikir komputasi, sama halnya dengan dapat berpikir secara logis, kreatif, dan efisien. Pokok pembahasan yang terakhir yaitu strategi pembelajaran peningkatan berpikir komputasi. Dalam pembelajaran, dapat menerapkan strategi-strategi guna meningkatkan berpikir komputasi. Adapun strategi yang digunakan yaitu strategi problem-based learning, strategi collaborative learning atau teamwork, strategi project-based learning, strategi game-based learning, strategi scaffolding, strategi problem-solving system, dan strategi storytelling. Kesimpulan yang dapat kita simpulkan dari pemaparan materi computational thinking yaitu berpikir komputasi memiliki tujuan untuk memecahkan suatu masalah, tidak hanya masalah komputer atau ilmu pengetahuan, namun juga masalah di kehidupan kita sehari-hari. Berpikir komputasi dapat dijadikan sebagai alat pembelajaran bagi siswa untuk mengembangkan kognitifnya dan mudah beradaptasi dengan perkembangan zaman. Selain itu, para programmer menggunakan 4 metode, dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan desain algoritma untuk menuliskan metode berpikirnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.